Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Amelia dengan NIM 220171144 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan antara sastra dan kenyataan dari mata kuliah Pengantar Pengkajian Kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SSN Home. Teori mimesis dan kreasi, Plato dan Aristoteles. Plato dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Damono tahun 1979 halaman 16. Kata mimesis bahasa Yunani berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Abrams tahun 1981. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Pandangan Plato tersebut tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pendirian filsafatnya mengenai kenyataan yang bersifat hierarki. Teu, tahun 1988 halaman 220. Menurut Plato, ada beberapa tataran tentang ada yang masing-masing mencoba melahirkan nilai-nilai yang mengatasi tatanannya. Yang nyata secara mutlak hanya yang baik, dan derajat kenyataan semesta tergantung pada derajat kedekatannya terhadap ada yang abadi. Ferdinius Viatiu, tahun 1988 halaman 220. Dunia empirik tidak mewakili kenyataan yang sungguh-sungguh, hanya dapat mendekatinya lewat mimesis, peneladanan, atau pembayangan atau peniruan. Misalnya, pikiran dan nalar kita meneladani kenyataan, kata meniru benda, bunyi meniru keselarasan ilahi, waktu meniru keabadian, hukum-hukum meniru kebenaran, pemerintah manusia meniru pemerintah ideal, manusia yang soleh meniru dewa-dewa, dan seterusnya. Teu 1988 halaman 220. Dalam rangka ini, menurut Plato, mimesis atau sarana artistik tidak mungkin mengacu langsung pada nilai-nilai yang ideal, karena seni terpisah dari tataran ada yang sungguh-sungguh oleh derajat dunia kenyataan yang fenomenal. Seni hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang tampak, berdiri di bawah kenyataan itu sendiri yang hierarki. Teu 1988 halaman 220. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Dalam kajian sosiologi sastra yang awal, hubungan antara karya sastra dengan kenyataan seringkali dipahami dalam hubungan yang bersifat langsung, tanpa mengingat hakikat sastra sebagai karya estetik yang diciptakan pengarang, dengan berbagai latar belakang dan motivasi yang kesemuanya akan ikut berperan dalam membentuk realitas yang tergambar dalam karya sastra. Hubungan antara sastra dengan lingkungan sosial, iklim, geografi, dan lembaga sosial. Johann Gottfried von Herder dan Madame de Staël. Faktor lingkungan sosial dan geografis yang berhubungan dengan karya sastra menurut Herder adalah iklim, landscape, ras, adat istiadat, dan kondisi politik. Di samping itu, Herder juga menggunakan sejarah sebagai acuan untuk menganalisis sastra. Sebaliknya, sastra juga digunakan untuk memahami sejarah. Damono tahun 1979 halaman 19. Hubungan antara sastra dengan iklim, geografi, dan lingkungan sosial juga dikemukakan oleh Madame de Staël tahun 1766 sampai 1817, seorang kritikus dan sastrawan Perancis. Bukunya yang berjudul De la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales memberikan hubungan antara sastra dengan lembaga sosial, agama, adat istiadat, dan hukum terhadap sastra. Damono tahun 1979 halaman 20. Di samping itu, Staël via Damono tahun 1979 halaman 20 juga menyatakan bahwa sifat-sifat bangsa juga sangat penting peranannya dalam perkembangan sastra. Sifat-sifat bangsa ditentukan oleh hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai lembaga sosial seperti agama, hukum, dan politik.
Untuk menjelaskan hubungan tersebut, Steele mencontohkan kasus di Italia. Menurutnya di Italia novel tidak berkembang sebab di negeri tersebut orang-orang terlampau angkuh dan tidak menghargai wanita. Menurutnya novel hanya bisa berkembang di dalam masyarakat yang memberikan status cukup tinggi kepada wanita dan yang menaruh perhatian besar terhadap kehidupan pribadi. Hubungan antara karya sastra dengan iklim, geografi, lingkungan sosial, bahkan sifat-sifat suatu bangsa, seperti dikemukakan oleh Steele menunjukkan bahwa keberadaan, ciri-ciri, dan perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari subjek pencipta dan masyarakat pembaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial. Asal-usul genetik karya sastra, Hippolyte Taine dan Lucien Goldman. Taine, seorang filsuf, sejarawan, politisi, dan kritikus sastra Prancis, dianggap sebagai peletak dasar mazhab genetik dalam kritik sastra. Laurenson dan Swingewood tahun 1972 halaman 31, Damono tahun 1979 halaman 21. Menurut Taine, sastra bukanlah sekedar permainan imajinasi yang pribadi sifatnya, tetapi merupakan rekaman tata cara zamannya, suatu perwujudan macam pikiran tertentu. Apa yang dikemukakan oleh Taine menunjukkan adanya hubungan antara sastra yang diciptakan pengarang melalui imajinasi dan pemahamannya terhadap apa yang terjadi dalam masyarakatnya dengan norma-norma dan nalar kolektif masyarakat tempat pengarang dan pembaca hidup. Melalui sastra, seorang pengarang dapat mengungkapkan kembali norma-norma dan nalar kolektif masyarakat yang melahirkan karya tersebut. Kajian sastra yang menekankan pada aspek genetik asal-usul sastra selanjutnya dikembangkan oleh kritikus Lucien Goldman dari Prancis, yang dikenal dengan pendekatan strukturalisme genetik. Goldman memahami asal-usul karya sastra dalam hubungannya dengan pandangan dunia, kelompok sosial pengarang, dan kondisi sosial masyarakat yang melahirkan karya sastra. Goldman tahun 1981 halaman 74. Dalam hal ini, struktur karya sastra dianggap sebagai ekspresi pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Yang dimaksud dengan pandangan dunia menurut Goldman tahun 1981 halaman 112 adalah rumusan dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang membedakannya atau mempertentangkannya dengan kelompok sosial lain. Pengarang dalam pandangan Goldman dianggap sebagai wakil dari sebuah kelompok sosial tertentu dalam masyarakatnya yang menyuarakan pandangan dunia masyarakatnya ke dalam karya sastra yang ditulisnya. Sastra dan Marxisme, Karl Marx, Frederick Engels, Georgy Plekhanov, George Lucas. Hubungan antara sastra dengan masyarakat juga berkembang di kalangan para pemikiran Marxis. Marxisme adalah aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Frederick Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology. Menurut keduanya, produksi ide, konsep, dan kesadaran pertama kalinya secara langsung tidak dapat dipisahkan dengan hubungan material antar manusia, bahasa kehidupan nyata. Dalam pandangan Marxisme, karya sastra dianggap sebagai salah satu bentuk superstruktur masyarakat yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan infrastruktur atau basis material yang mendasarinya. Secara spesifik, para pemikir Marxis memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memandang karya sastra dalam hubungannya dengan kekuatan materialnya. Marx, via Damono tahun 1979 halaman 26 menganggap sastra sebagai politik, ideologi, dan agama adalah wilayah superstruktur, keberadaannya bertumpu pada basis ekonomi atau infrastruktur. Sastra haruslah berpijak dari realitas sosio-historis. Pendapat tersebut selanjutnya didukung oleh Tolstoy via Damono tahun 1979 halaman 31 yang menyatakan bahwa doktrin seni untuk seni harus dihancurkan karena seni harus merupakan monitor dan propaganda proses sosial. Sastra harus menjadi bagian dari perjuangan kaum proletar, harus menjadi sekrup kecil dalam mekanisme sosial demokratik. Apa yang dikemukakan oleh Marx dan Tolstoy agak berbeda dengan Engels
Welles via Damono tahun 1979 halaman 26 yang menganggap sastra adalah cermin pemantul proses sosial, tetapi hubungan ini isi sastra dan filsafat lebih kaya dan samar-samar dibandingkan dengan isi politik dan ekonomi. Namun demikian, menurutnya tendensi politik penulis dalam sastra harus disajikan secara tersirat saja. Semakin tersembunyi pandangan si penulis, semakin bermutulah karya yang ditulisnya. Sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra, Rene Wellek dan Austin Warren dan Ian Watt. Dalam bukunya Theory of Literature, Rene Wellek dan Austin Warren tahun 1994 menawarkan adanya 3 jenis sosiologi sastra, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Pembagian jenis sosial sastra tersebut hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ian Watt dalam esainya Literature on Society via Damono tahun 1979 halaman 3. Ian Watt membedakan antara sosiologi sastra yang mengkaji konteks sosial pengarang sastra sebagai cermin masyarakat dan fungsi sosial sastra. Menurut Wellek dan Warren, sosiologi pengarang memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Sosiologi karya sastra memasalahkan karya sastra itu sendiri, mengkaji apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Sosiologi pembaca mengkaji pembaca yang pengaruh sosial karya sastra. Menurut Ian Watt, konteks sosial pengarang antara lain mengkaji posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan pembaca. Sosiologi sastra yang mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat mengkaji sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai mencerminkan keadaan masyarakat. Fungsi sosial sastra mengkaji sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial. Dalam hal ini, Ian Watt via Damono tahun 1979 membedakan adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu 1. Pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. 2. Pandangan seni untuk seni, yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. 3. Pandangan yang bersifat kompromis. Di satu sisi, sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Dari berbagai macam dasar kajian sosiologi sastra tersebut, kemudian muncul berbagai macam varian kajian sosiologi sastra yang akan dibicarakan secara khusus pada bab-bab selanjutnya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.